Perkenalkan saya Harisma Nisa dengan NIM 25111764113 dari kelas 2025A. Di sini saya akan menjelaskan buku Ilmu Negara karangan Suhino dari bab 3 tentang teori asal mula negara. Dengan suatu gambaran dari Genesis atau kejadian, yaitu demikian, kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Dengan demikian berarti bahwa kaisar atau raja mendapatkan kekuasaan itu dari paus. Malahan juga dalam urusan keduniawian, paus mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kaisar atau raja. Bagaimanakah kebenaran daripada kedua teori tersebut di atas? Teori dari dua pedang dan teori dari bulan dan matahari kiranya akan orang dapat juga berpikir secara lain sehingga mendapatkan kesimpulan yang persis sebaliknya. Sebab dalam kedua teori tersebut, orang telah dipengaruhi bahkan ditentukan oleh hayalan pikirannya. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum legis untuk menolak ajaran kaum Canonici itu seluruhnya, kecuali itu dibuktikan pula oleh kaum legis dengan berpegangan kitab suci, bahwa sesungguhnya kekuasaan raja tidaklah tergantung daripada kekuasaan paus. Ditunjukkanlah oleh kaum legis bahwa ayat dalam kitab suci yaitu Romawi surat 1 mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan selain daripada kekuasaan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berpikir pada zaman abad pertengahan, dan ternyata sangat sederhana dan mengalami kemunduran, serta kurang rasional. Segala sesuatu dipikirkan secara teokratis. Tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah secara berangsur-angsur terjadi pembahasan jadi berpikir menuju ke arah berpikir secara rasional. Dengan demikianlah lahirlah filsafat dari zaman abad kepertengahan. Di samping ilmu ketuhanan atau teologi yang telah ada dari perbandingan antara kebenaran-kebenaran teologis dan kebenaran-kebenaran filosofis, menimbulkan banyak perselisihan yang mengakibatkan suatu perkembangan dan perubahan-perubahan dalam alam pikiran orang. Ajaran filsafat dari zaman abad pertengahan disebut skolastik. Ajarannya bersifat memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran yang telah dikeluarkan oleh gereja. Pencipta ajaran filsafat skolastik adalah Anselmus Canterbury yang hidup pada tahun 1033 sampai 1109. Dasar pokok daripada ajaran filsafatnya adalah bahwasanya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti. Tapi ini kemudian diubah oleh Abelard yang hidup pada tahun 1079 sampai 1142 menjadi sebaliknya, yaitu bahwa pengertian itu harus didahulukan daripada kepercayaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertentangan lagi yang sifatnya menuju kepada Renaissance. Sementara itu, untuk menjumpai seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yang ajarannya dapat dikatakan menentang ajaran Augustinus. Orang tadi adalah John Salisbury. Dia hidup pada pertengahan abad ke-12. Menurut John Salisbury, negara itu seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja, seperti yang diajarkan oleh Augustinus, yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami kebobrokan dan kebiadaban yang menyebabkan dia menolak negara duniawi dan mengagung-agungkan ajaran-ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Maka mulai saat itu, yaitu abad ke-12, orang mulai memberikan harapan kepada masyarakat. Akibat daripada ajaran John Salisbury ini adalah lenyapnya ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan, yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Sebab mulai saat itu timbul kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dengan kekuasaan kerajaan, karena keduanya merupakan bagian dari suatu kesatuan organis. Kesatuan itu terjadi karena gereja dianggap sebagai bagian dari organisme kenegaraan. Hal digambarkan membuat suatu perbandingan sebagai berikut. Gereja diumpamakan sebagai jiwa daripada organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya. Maka jiwa itu memimpin badan dan kepalanya. Hal mana dimaksudkan bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara, tetapi demi martabatnya gereja tidak boleh mencampuri urusan keduniawian. Oleh karena itu, urusan keduniawian harus dijalankan oleh negara. Dari segi sosial etis, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Bagaimanakah jika pendapat John Salisbury tersebut di atas dibandingkan dengan pendapatnya Epicurus yang tidak dapat dipersamakan? Tegasnya kedua pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Sebab kalau Epicurus dengan ajarannya yaitu bersifat individualistis, itu dimaksud untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu dan memberikan
pengutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab kalau kepentingan individu terjamin, demikian juga keadaan kepentingan masyarakat. Dengan demikian orang dapat mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tersebut yang dimaksudkan bukanlah kebahagiaan material, melainkan adalah kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang mengatakan bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara baik. Itu kiranya yang dimaksud. Tidaklah ia akan menciptakan ajaran yang bersifat individualistis seperti yang diajarkan oleh Epicurus, melainkan untuk menjaga jangan sampai seorang itu mencampuri urusan orang lain yang telah menjadi bagiannya. Tegasnya, negara dan gereja itu jangan sampai berebutan kekuasaan, melainkan mereka harus selalu mengandalkan ikatan kerjasama yang erat, sebab keduanya merupakan bagian daripada suatu organisme. John Salisbury juga membicarakan sikap raja. Dalam hal ini, yang penting adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa pendapatnya terhadap yang raja yang bersifat lalim. Orang berhak membunuhnya karena ia telah menginjak-injak undang-undang, telah memperbudak rakyatnya sebagai seorang tiran. Dengan demikian timbul pernyataan, siapakah yang wewenang menentukan sikap raja yang demikian itu? Ini merupakan pernyataan yang tak terjawab. Bara nanti pada abad ke-16, pernyataan itu memperoleh pengertian yang besar karena orang mulai mencari jawabannya. Selain bukunya yang diberi nama Polycraticus, John Salisbury juga menulis buku yang dinamakan Metallogicus. Buku yang pertama sebagian besar mengenai pembicaraan tentang negara dan hukum, sedangkan bukunya yang disebutkan belakangan itu berisikan tentang filsafat umum, jadi bukan mengenai negara dan hukum atau filsafat hukum. Pokok pembicaraannya adalah mengenai ajaran-ajaran universalia. Ialah mengenai suatu persoalan yang sangat menarik orang pada zaman abad pertengahan bagian yang kedua. Orang berpikir sedemikian rupa sehingga menimbulkan dua aliran. Kedua aliran itu ialah realisme dan nominalisme. Yang terakhir ini adalah aliran yang bersifat modern. Realisme menganutnya disebut kaum realis, dan perlu diperhatikan bahwa pengertian daripada istilah ini lain sama sekali dengan pengertian yang diberikan oleh orang pada masa sekarang berpikir secara neoplatonis. Artinya mereka itu berpendapat bahwa semakin umum sifat daripada sesuatu, maka semakin dekatlah hal atau sesuatu itu pada ketuhanan, dan makin nyata serta hal itu sungguh-sungguh terjadi, sebab Tuhan adalah sesuatu yang paling umum yang dapat dipikirkan, dan karena itu kebenarannya yang paling besar. Sebagai contoh daripada pemikiran yang bersifat realistis adalah pemikiran dari Anselmus Canterbury dengan filsafat ontologinya membuktikan tentang adanya Tuhan terhadap sesuatu hal yang bersifat umum. Itu sesuatu hal yang bersifat khusus, tidak mempunyai arti sendiri, melainkan hanya mempunyai arti yang ditarik dari pengertian umum tadi, sehingga sesuatu hal yang bersifat umum itu tidak dapat diganggu dalam bentuknya yang umum itu. Jadi aliran realisme berpendapat bahwa gambaran umum dari zaman abad pertengahan itu merupakan kebenaran yang tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat oleh kebenaran khusus yang baru. Sesungguhnya pendapat yang demikian telah berpendapat adanya, tetapi orang baru menyadari keadaan itu setelah timbulnya aliran lain, yaitu aliran nominalisme sebagai aliran modern dari abad ke-12 yang berpendapat bahwa barang-barang yang umum tidak mempunyai kebenaran tertinggi. Barang-barang itu hanyalah merupakan abstraksi saja daripada pikiran. Hanya barang-barang yang khusus sajalah yang telah ditarik dari barang-barang umum dengan jalan pikirannya yang logis, yang merupakan kebenaran yang tertinggi. Jadi barang-barang khusus yang baru itu sungguh-sungguh dapat mengganggu, dapat mempengaruhi, bahkan dapat merubah barang-barang yang umum. Jalan pikiran inilah yang merupakan jalan keluar dari zaman abad pertengahan yang bobrok, yang gelap gulita itu. Pemikiran-pemikiran yang telah dimulai sejak terjadinya perang salib, perkenalannya dengan orang-orang asing, serta pemikiran-pemikiran dari zaman kuno telah melahirkan jalan keluar tersebut. Terlebih setelah orang mengenai kembali ajaran Aristoteles, timbullah perubahan-perubahan besar itu, dan mulai saat itu pula timbul filsafat baru yang bersifat rasional. Maka timbul baru hasrat untuk memasukkan hal-hal yang baru itu ke dalam hal-hal yang lama, sehingga terjadilah sesuatu sistem yang dapat mempertahankan keseimbangan antara rasio dengan wahyu, dan mempertahankan atau melangsungkan terus keselarasannya. Tujuan ini adalah merupakan kunci daripada ajaran filsafat. Sarjana yang kemudian menyusul ialah Thomas Aquinas. Yang kedua, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Alam pikirannya tentang negara dan hukum dapat ditemukan dalam buku The Regimen Principum atau tentang pemerintahan raja-raja, dan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Summa Theologica atau pelajaran tentang ketuhanan. Dalam ajaran-ajarannya itu Thomas Aquinas banyak berpengaruh oleh ajaran Aristoteles, padahal jarak hidup kedua sarjana itu adalah kurang lebih 17 abad. Aristoteles hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, sedangkan Thomas Aquinas hidup pada abad ke-13.
Pengaruh ini terjadi pada waktu terjadinya Perang Salib. Pada waktu itu, orang-orang dari Eropa banyak yang pergi ke Timur Tengah untuk menyelamatkan makam-makam Kristen. Disitulah mereka berkenalan dengan ajaran Aristoteles. Filsafat Thomas Aquinas bersifat inalistis. Ini berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu ditemukan terlebih dahulu, baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Manusia itu, demikian pendapat Thomas Aquinas, yang dalam hal ini pengaruh Aristoteles terasa sekali menurut kodratnya, makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan. Oleh karena itu, ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pikirannya yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat alam sebab akibat. Akalnya itu memungkinkan baginya mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Dari prinsip umum itu, ia dapat memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu, hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan. Oleh karena kehidupan bermasyarakat itu biasanya mempunyai kecenderungan ke arah jurusan berpikir yang beraneka warna terpencar-pencar, maka penting sekali adanya seorang penguasa. Sebab penguasa ini, seperti dikatakan oleh Salomo, mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dalam badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan tercapainya kepentingan umum. Jika tidak demikian, ia adalah penguasa yang zalim. Apakah tujuan manusia adalah identik dengan tujuan negara? Dan menurut Thomas Aquinas, kalau orang ingin mengetahui tujuan negara itu, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan abadi dalam waktu sesudah manusia itu mati. Jadi, bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Lalu, apa tugas negara di situ? Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberikan kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan. Yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakarnya dalam suatu ketentraman. Jadi, tujuan negara itu memberikan kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Di sini letak kerjasama antara negara dengan gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja, yang dikatakan olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukannya sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan negara adalah dalam lapangan keduniawian, sedangkan tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerohanian atau keagamaan. Tetapi meskipun demikian, akhirnya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruh teokratisnya, karena selanjutnya ia mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya yang meliputi segala-galanya dan yang menerangkan wakil daripada kerajaan Tuhan di dunia. Dan oleh karena hukum di keduniawian dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan duniawian seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian demi tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi. Ujian adalah ujian Tuhan abadi. Pendapat daripada Agustinus yang telah ditemukan di atas sangat berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas. Ini yang sifatnya sudah agak progresif. Bedanya ialah kalau menurut Agustinus, negara gereja itu terpisah sama sekali, sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas, antara negara dengan gereja itu adalah kerjasama yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai rasio dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Pandangan Thomas Aquinas ini, seperti telah dikemukakan di atas, banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani dari zaman sebelum Masehi. Ialah khususnya ajaran Aristoteles. Ajaran-ajaran Aristoteles tentang sifat-sifat daripada masyarakat, tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat, dan bahkan ajarannya tentang kenegaraan
serta tentang filsafat sangat dikagumi oleh Thomas Aquinas. Hal ini dengan terang dapat dilihat dalam buku-bukunya. Hanya saja bedanya kalau Aristoteles dalam hidup dalam suasana kekuasaan mutlak di bawah pemerintahan Alexander yang Agung, Iskandar Zulkarnain, yang sesungguhnya Alexander adalah murid daripada Aristoteles, sehingga Aristoteles tidak berani memasukkan unsur etis dan merupakan dasar daripada pikiran yang universalitis tetap tentang negara dan hukum. Juga dengan demikian merupakan dasar atau ukuran bagi segala perbuatan serta pemerintahan negara, jadi merupakan suatu kritikan ke dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Sedangkan atau Thomas Aquinas itu hidup dalam suasana kekuasaan keagamaan, sehingga ia tidak berani sama sekali melepaskan diri dari unsur-unsur keagamaan. Sekalipun Thomas Aquinas telah memberi kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur mutlak dalam pembentukan masyarakat itu. Jadi betul telah merupakan suatu unsur, tetapi kurang penting bila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat itu harus ada penguasanya, harus ada pemerintah. Tentang bentuk daripada pemerintahan, ajaran Thomas Aquinas pun banyak berpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya, ada 3 kemungkinan bentuk daripada pemerintahan suatu negara, yang masing-masing itu kemudian dibedakan lebih lanjut. Menurut sifatnya, pemerintahan ialah: 1. Pemerintahan oleh satu orang, ini yang paling disebut monarki, yang jelek disebut tirani. 2. Pemerintahan oleh beberapa orang, ini yang baik disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligarki. 3. Pemerintahan oleh seluruh rakyat, ini yang baik disebut politeia, ini yang kalau menurut Aristoteles disebut republika konstitusional, yang jelek disebut demokrasi. Dari jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas, menurut Thomas Aquinas yang paling baik adalah monarki. Oleh karena tujuan dari negara itu adalah selain memberi kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemuliaan abadi, supaya manusia itu hidup susila. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam masyarakat. Dan untuk itu terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah yang paling utama, paling ideal untuk dapat melaksanakan itu semua. Dan barang sesuatu yang bersifat tunggal akan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian sebaik-baiknya, karena kesatuan pikiran daripada pemerintahannya daripada yang bersifat jamak. Jadi, inilah pendapat Thomas Aquinas bahwa pemerintahan yang terbaik itu adalah monarki, tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terburuk bila sifat pemerintahannya itu tidak lagi adil dan tidak lagi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Ini adalah tirani, dan keburukannya itu melebihi daripada keburukan pemerintahan oligarki maupun demokrasi. Sebab dalam pemerintahan oligarki, meskipun pemerintahan itu tidak adil dan tidak ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi hanya ditunjukkan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan itu sendiri, namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Sedang dalam demokrasi, kepentingan sendiri itu juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan, sedangkan yang memegang pemerintahan itu pada asasnya adalah seluruh rakyat. Tetapi meskipun demikian juga masih jauh dari kepentingan umum, sebab semua orang, seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintahan semuanya. Tapi dalam tirani, kepentingan sendirinya berarti kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu hanya melulu untuk kepentingan satu orang saja. Hal ini sangat jauh dari keadilan dan dari kepentingan umum. Bila dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi, maka tirani adalah merupakan pemerintahan yang terjelek, yang terburuk karena sangat jauh dari cita-cita keadilan. Selama daripada itu, dari suatu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, jadi lebih dari satu orang, akan lebih lekas pula lahir pemerintahan semenang-menang daripada suatu pemerintahan yang dipegang oleh suatu orang. Oleh karena itu, pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Untuk pemecahan timbulnya tirani, timbulnya pemerintahan yang sewenang-wenang, Thomas Aquinas berpendapat supaya di dalam negara diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah sedemikian rupa, sehingga dengan demikian terpeliharalah baik-baik suatu sistem atau susunan ketatanegaraan. Dan dengan demikian pemerintahan itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemerintahannya menjadi tirani.
Tetapi meskipun telah diusahakan untuk mencegah timbulnya tirani, bagaimanakah kalau tirani itu timbul dan bertindak sewenang-wenang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas selalu memberikan pendapatnya tentang hak berevolusi dan hak untuk membunuh raja atau tiran yang lazim itu, yang zalim itu. Menurut pendapatnya, lebih baik tirani itu dibiarkan saja dan mundur untuk sementara waktu selama masih dapat didukung. Jadi kita harus bersabar untuk sementara waktu daripada terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar lagi. Karena dengan mengadakan pemberontakan atau revolusi untuk menjatuhkan tirani itu akibatnya akan lebih besar, lebih buruk, sebab si pemimpin pemberontakan itu nanti akan menggantikan si tiran dan tentu saja akan lebih tirani sifatnya dan akan lebih memperkuat dirinya. Juga meskipun bagaimanapun kejamnya si tiran itu, orang tidak boleh membunuhnya. Sebab hal demikian itu sangat bertentangan dengan ajaran agama. Sebab menurut ajaran agama, orang tidak diperbolehkan membunuh.